Halo, kamu sedang menonton podcastnya Wai bersama aku Wai. Dan aku Tania, istrinya Wild Books. Dan kali ini kita akan ngobrolin bukunya Sally Rooney yang berjudul Beautiful World, Where Are You? Yang mengingatkan aku pertemanan orang dewasa ini semakin lama semakin mengecil ya. Selamat menonton. Kamu pernah dengar kan katanya pertemanan itu semakin kita dewasa lingkarannya semakin kecil. Iya nggak? Pernah dengar? Pernah dengar. Itu yang muncul di pikiran aku waktu baca bukunya Sally Rooney Beautiful World, Where Are You? Oh, kenapa tuh? Itu karena topiknya kan yang paling kuat menurut aku sebenarnya persahabatan, yang jadinya aku kembali tanyakan gitu loh. Sebenarnya apa sih Beautiful World Are You di buku ini gitu kan? Yang waktu kita ngobrol berdua nih, kamu punya impresi lain terhadap buku ini kan? Tahu. Oke, sebelumnya mungkin bacain dulu ininya kali ya, si sinopsisnya. Ini tentang Alice, Felix, Aileen, and Simon are still young, but life is catching up with them. They desire each other, they delude each other, they got together, they break apart. They have sex, they worry about sex, they worry about their friendships, and the world they live in. Are they standing in the last lighted room before the darkness, bearing witness to something? Will they find a way to believe in a beautiful world? Nah, pertanyaan itu nggak nyampe di aku. Terus kayak kalau dengar sinopsisnya gitu kan, kayak cinta segi empat gitu ya. Padahal sebenarnya bukan ya. Bukan. Nah, kamu sendiri buku ini menurut kamu tentang apa? Kenapa dia judulnya Beautiful World, Where Are You? Tapi sebenarnya tadi di sinopsis dibahas ya friendship. Jadi mungkin masuk tadi yang kamu bilang pertemanan. Dan memang inti ceritanya itu berputar di 4 tokoh utama kan. 2 laki-laki, 2 perempuan. Nah, 2 perempuan ini yang bersahabat, yang temenan. Kemudian ya ada hubungannya sama 2 tokoh laki-lakinya gitu. Nah, aku pribadi pas baca buku Sally Rooney ini ngerasa hal pertama ya, kesan pertama adalah kok bisa sih Sally Rooney menceritakan hal-hal yang sebenarnya kehidupan sehari-hari, Betul. mundane life gitu kan, kayak ya udah daily life seseorang gini-gini gitu aja, nggak beda jauh sama kita, tapi tetap menarik, tetap bikin aku jadi tentang apa sih gitu kan. Dan sampai akhirnya kalau aku pribadi at the end of this book tuh yang aku rasa adalah oh jadi memang kamu bisa melihat dunia lalu mendapatkan kesan apa tentang dunia itu tergantung dari mana kamu memandangnya. Kayak gitu. Jadi kayak kalau kamu tanya nih, jadi kenapa bukunya judulnya Beautiful World, Where Are You? Aku ngerasanya memang ya setiap orang kan pasti pengen cari kebahagiaan kan. Kayak ketika orang bahagia dia akan merasa dunia ini indah. Ketika sedih dia akan ngerasa sumuk banget sih gitu. Nah, tapi sebenarnya kebahagiaan atau di kata lain di sini keindahan dunia itu tuh bisa tetap terlihat kalau kita mau ngerubah sisi atau sudut pandang yang selama ini kita pakai gitu. Jadi ya mungkin di satu sisi atau emang di satu tahap fase hidup kamu akan ngerasa sedih karena hal-hal yang berjalan tidak sesuai maunya kamu. Tapi pada akhirnya ketika kamu melihat lagi atau mencoba untuk melihat dari sudut pandang lain, kamu akan menemukan keindahannya. Gitu. Makanya aku ngerasanya seperti itu. Okay. Boleh lah. Nyambung kan? Nyambung. Okay. Tapi kamu merasa tema pertemanan di buku ini sekuat yang aku rasakan juga nggak? Maksudnya ya nggak tahu sih sekuat apa di aku kan. Ya, emang kamu gimana rasanya yang pertemanan kamu rasain? Ya, topik utamanya menurut aku malah pertemanan gitu sebenarnya. Pertemanan orang dewasa yang mungkin baik lagi ke aku yang sangat sensitif terhadap cerita-cerita tentang pertemanan gitu ya. Kenapa tuh? Karena aku sendiri tipe orang yang apa ya? Ya berteman dengan banyak orang, berteman gitu kan, tapi tetap ada berjarak gitu, teman casual friends. Untuk menjadi sahabat gitu kan, yang kayak membuka diri segalanya gitu tuh emang aku pernah ceritakan sama kamu ya, sama circle kita. Aku merasakan kan, ya, menganggap kamu teman tapi belum dianggap teman. Iya, sampai ada satu masa kayak oh ternyata mereka menganggap aku sahabat, oke aku membuka diri segalanya. Baiklah. Gitu. Anyway, buku ini gitu yang sangat aku rasakan, dan jadinya kayak di buku ini tuh beneran ya udah circle-nya dia kan sempit banget kan, walaupun dia apalagi penulis si tokoh utamanya siapa Alice ini kan, punya populer gitu kan, tapi teman dekatnya dia tuh ya cuma Aileen yang apa ya, temannya dibilang dekat banget tapi mereka cuman komunikasi lewat email terus gitu-gitu kan.
ya kerasa jauh atau saling kesel-keselan, tapi ya mereka sangat dekat gitu kan. Terus jadi kepikiran deh, pertemanan orang dewasa tuh begitu ya emang ya. Setelah kamu memancing ya obrolan tentang pertemanan di buku ini, iya sih, jadi kayak aku keingetan banyak cerita atau sudut pandang lain dari buku ini yang memang jadi contoh nyata pertemanan dewasa ya. Pertemanan saat dewasa itu seperti apa, dan ya kenapa memang itu mungkin bisa membuat lingkaran pertemanan kamu lebih kecil. Karena kayak semakin dewasa makin banyak, aku ngerasanya balik lagi nih pendapat pribadi tentunya, makin banyak peranan yang coba kamu ambil kan. Kayak di kasus aku kemudian menikah, berarti nambah jadi seorang istri. Aku kemudian punya anak, jadi nambah jadi seorang ibu. Nah di satu poin pasti akan ngerasa cukup overwhelmed sih, karena banyak peranan yang diambil, lalu pasti setiap peranannya pengen coba kasih yang terbaik. Tapi sebenarnya kalau dipikir lagi, dengan nambahnya peranan, energi sama waktu aku kan sebenarnya segitu-segitu aja kan. Iya, berarti aku harus pintar-pintar ngatur waktu, ngatur energi. Nah jadi ketika aku sudah mencapai pada tahap itu, aku mau gak mau harus menyadari dan mengakui bahwa cara berteman aku tuh gak bisa kayak dulu lagi. Apalagi waktu aku kuliah ngekos, bebas banget. Selain kuliah terserah aku mau ngapain, ngajak main siapapun. Jadi rasanya waktu kuliah tuh aku kayak temenan sama seluruh orang di kampus. Bener-bener banyak ya Bu, gengnya tuh banyak banget. Banyak kan ya? Enggak. Jadi kayak aku ngerasanya kayak gitu kan, banyak banget nih yang bisa aku pakai waktuku, energiku untuk temenan. Jadi bisa mingle sama siapapun. Tapi ya mau gak mau diakuin, pas udah gede nih, pas udah punya banyak peranan, bukan aku gak mau gitu, tapi lebih ke arah aku jadi mempertimbangkan ulang, siapa sih yang memang aku tentunya akan selalu menganggap teman aku teman ya, tapi untuk kemudian sahabat yang aku ingin selalu bikin ada nih di kehidupan aku, walaupun kita gak selalu bertemu, walaupun kita gak komunikasi tiap hari gitu, tapi yang ingin aku selalu upayakan, dia tuh tetap ada loh, karena bagaimanapun dia sahabat aku, ketemu ataupun enggak dia tuh sahabat aku gitu. Ngobrol sering atau enggak itu bukan jadi takaran. Nah jadinya aku ngerasa itu tuh pertemanan dewasa. Kayak kamu mungkin gak bisa kayak dulu lagi yang setiap hari ketemu ngobrol gitu, karena semakin sini udah makin susah. Tapi bagaimanapun masih teman, masih sahabat. Nah kayaknya si Alice sama Elin ini tuh jadi contoh nyata kan. Karena Alice ini ya dengan segala macam kepelikan hidupnya, dia pindah kota ya, pindah negara, pindah kota. Jadi jauh kan, long distance pokoknya sama si Elin. Tapi mereka tetap berkomunikasi via email, yang mana itu kan nggak zaman sekarang banget tapi ya. Dan itu sebenarnya tapi nggak kayak WhatsApp yang bisa kamu balas itu kan. Jadi pasti ada jeda waktu, tapi itu cara mereka berkomunikasi dan mereka tetap dekat. Dan beneran pada satu waktu mereka akhirnya ketemu, terlihat gitu kedekatan itu. Oh iya, menarik banget sih kayak instant messaging gitu. Pesan-pesan instan tuh kayak ngerasa kita dekat banget, tapi jadinya kayak agak mengikat gitu ya. Kayak kalau nggak dibalas sebentar tuh kayak rasanya agak kenapa nih gitu kan. Tapi mereka malah email-emailan yang panjang lebar gitu kan, dan yang dibahas tuh hal-hal yang cukup berat kadang. Cukup bagi kita ya, bagi aku apalagi ngomongin apa sih, sosialisme, marxisme gitu. Kapitalisme, yang berat banget topiknya. Berarti topiknya berat banget ya. Kayak kalau dibandingin sama pertemanan kita tuh ngomongin apa? Soun versus bihun. Iya itu sih. Tapi emang ya aku setuju banget sih sama peran kita semakin banyak, ya kita juga harus mengerti gitu kali ya. Teman kita juga perannya juga semakin banyak juga gitu kan. Mereka tapi kan sama-sama tumbuh gitu. Betul, harus diusahakan gitu kali ya. Iya, kayak balik lagi, semua hal itu kan harus diusahain ya. Maksudnya kayak kalau kita menganggap dia sangat berharga, sahabat, bagaimanapun juga kita akan tetap mengusahakan waktu kita, energi kita untuk at least bisa interaksi, komunikasi sekali ketemuan. Jadi ya ujungnya tetap balik lagi ke usaha itu. Betul. Dan itu kayaknya pertemanan dewasa juga salah satunya itu. Iya betul. Nggak sebebas dulu. Terus buku ini juga bikin aku jadi kangen sama teman-teman aku sih. Siapa ya? aku teman kamu kan. Oh iya di sini juga ada 4 orang yang kalau sinopsisnya terdengar seperti kisah cinta segi 4, sebenarnya enggak. Nah tapi di sini ada yang menarik nih menurut aku, Elin dan Simon. Yes. Mereka tuh kan bersahabat sejak kecil gitu ya. Tapi keduanya saling menyimpan perasaan lebih dari sahabat. Tapi ya
apa ya, klise sih sebenarnya kayak. Klise, Aduh, klise. aku takut nih. Ini bumbu dramanya Bumbu nggak sih? drama, drama di sini ya. Kayak pacaran atau berhubungan romantis sama sahabat aku. Ini nih kayak apa, pertanyaan dramatisnya tuh kayak aku tuh ingin lebih, tapi kalau kemudian lebih dan gak berhasil, pertemanan kita kayak gimana gitu kan. Iya betul tuh. Masa aku mengorbankan pertemanan di tahun ini, kayak gitu gak sih? Pertanyaan yang sangat klise tapi ini jadi Apa? aku dan Tania ini kan berawal dari sahabat dekat. Oh deket ya? Sudah di-approve kan aku mendekatkan diri. Oh mereka mau menjadi sahabat dekat aku gitu. Terus pernah kepikiran seperti itu nggak? Apa? Aduh aku takut nih dekat sama Wai bakal merusak pertemanan nggak? Boleh jawab jujur nih. Oke. Kalau aku sih enggak. kayak gimana ya? Maksudnya kan karena kita satu circle pertemanan. Terus mas, kamu kalau ternyata kita didn't work out, apakah akan jadi awkward di satu circle pertemanan itu? Iya. Setelah dipikirkan ulang nggak, jawabnya tuh enggak. Kayak aku tetap akan bisa santai sama yang lain. Sama kayak aku akan jadi di pihak yang ngerasa ini tuh terlalu berharga untuk dikorbanin untuk cuman perasaan yang ini. Tapi mungkin itu mungkin karena dari awal aku udah kepikiran gitu ketika kamu mendekati kayak emang kamu serius atau enggak. Kayak kalau nggak serius dari awal nggak bakal aku yahin gitu. Jadi kayak sebelum beneran mengorbankan pertemanan kita, dari awal pasti udah di-cut dulu. Jadi emang ditakar dulu. Kira-kira sejauh mana akan berhasil? Aku orangnya Scorpio. Maksudnya dramatis. Kamu kepikiran memang? Jadi kepikiran itu sebenarnya. Makanya aku mendekati kamu tuh dengan kepenuhan yang sadar. Mungkin tips juga buat yang punya pikiran seperti itu. Mendekati sahabat sendiri tuh ya emang tahu konsekuensinya dan emang ya nggak ada niatan apapun selain maju ke depan. Gitu. Di pertimbangan matang-matang. Iya, di pertimbangan matang-matang gitu. Tapi mungkin itu juga sih jadinya itu apakah itu yang namanya pertemanan dewasa? Masuk bisa ya. Tapi berarti pertemanan antara maksudnya hubungan serius antara teman itu mungkin ya berarti ya? Iya, ini buktinya. Terus kalau mau tahu gimana cara meyakinkan ya tonton episode sebelumnya. Oh iya, episode pertama tentang bagaimana cara memilih pasangan. Gitu. Tapi sebenarnya kalaupun nih circle pertemanan dewasa tuh kecil tuh apa sih impactnya? Waktu kita muda kan kayaknya aduh bertemanlah dengan sebaik-baiknya gitu kan. Iya benar-benar. Sekarang sebenarnya nggak apa-apa sih. Kayak apa sih impactnya? Nggak ada. Ya nggak apa-apa. Iya. Kayak seberapa dalam hubungan kamu dengan setiap orang, dengan teman kamu tuh nggak dipengaruhi dengan seberapa banyak orang itu kan, atau seberapa besar sih lingkaran pertemanan kamu. Jadi kalau menurut aku quality over quantity gitu loh. Betul. Jadi sebanyak apapun teman kamu, dalam apapun obrolan teman kamu ya nggak apa-apa kalau kamu ngomongin soun bihun atau ngomongin tentang marxisme ya. Iya. Dinamika pertemanan dan yang memang kayak tadi kamu bilang ya harus diusahakan gitu kan. Diusahakan. Dan bisa jadi juga cara kita untuk mempertahankan pertemanan itu beda sama cara teman kamu kan. Iya, tapi betul. Asal nyampe nih sama-sama niatnya tuh nyampe. Kalau aku tuh pengen menjaga persahabatan kita dan dia pun sama gitu. Pesannya ke kita tuh walaupun caranya berbeda ya nggak apa-apa. Iya, betul. Berbeda itu tak apa kan? Iya betul. Dan yang kayaknya kita nih mengusahakan kayak temennya tuh rasanya tidak mengusahakan tuh jadi ya kita harus sama-sama sadar diri gitu sih. Iya. Dua-duanya udah dewasa dan punya peran yang banyak kayak tadi gitu. Betul. Aku jadi ingat kayak ini juga email-emailan nih. Jadi wajar kan dibahas sama. Tapi ketahuilah bahwa ada temanku yang kita udah WhatsAppan tapi dia bahasnya bisa berhari-hari berikutnya. Iya betul. Dan gak apa-apa. Gak apa-apa. Bahkan dalam satu grup dia gak baca juga. Ya gak apa-apa. Ya gak apa-apa. Ya jadi bahan ceng-cengan aja. Iya ceng-cengan aja pas ketemu. Itu dia obrolan kami tentang buku Beautiful World Where Are You karya Sally Rooney tentang persahabatan orang dewasa. Juga tentang betapa indahnya hidup. Ketinggalan. Oh iya. Terima kasih. Terima kasih sudah mendengarkan. Itu tadi obrolan kami tentang bukunya Sally Rooney yang berjudul Beautiful World Where Are You. Terima kasih sudah menonton. Kalau kamu, gimana caranya menjaga pertemanan biar awet? Kasih tahu di kolom komentar ya.
Jangan lupa like dan subscribe Potluck Podcast Kolektif. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. Bye-bye.